Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogifatul Hafidah 314021000118. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dari program studi S1 Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu implementasi akad salam dalam transaksi jual beli Islam. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai apa itu salam, atau lebih jelasnya itu arti salam ataupun definisi salam. Nah, baik, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya yaitu penyerahan. Karena pembeli barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Para fuqaha menyebutnya al-muhawwidz, barang mendesak, karena merupakan bentuk jual beli yang dilakukan secara mendesak meskipun dagangan tidak tersedia. Adapun menurut PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'ih yang akan diserahkan penjual atau yang dinamakan dengan muslam ilaihi di kemudian hari, dan pembeli atau al-muslam akan membayarnya setelah akad selesai dengan kondisi ketentuan tertentu. Baik, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu karakteristik akad salam. Gimana sih karakteristik akad salam sendiri? Yang pertama yaitu harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan juga waktu penyerahan aset atau barang yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Dan yang kedua yaitu di sini harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang sedang berjalan dan yang sudah terjadi begitu. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka seorang pembeli boleh melakukan yang namanya yaitu khiyar. Khiyar sendiri di sini yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan ketentuan akad salam. Yang pertama yaitu ada syarat akad salam yang para ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada jenis objek jual beli salam harus jelas. Yang kedua, sifat objek jual beli salam harus jelas. Yang ketiga yaitu kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. Keempat, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas. Dan yang kelima yaitu asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut. Yang pertama, yaitu di sini kita akan membahas ketentuan tentang pembayarannya. Nah, di sini alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaatnya sendiri. Nah, di sini juga pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dan adapun pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya yaitu ketentuan tentang barang. Bagaimana sih ketentuan barangnya sendiri? Nah, di sini harus jelas dan ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang. Selanjutnya yaitu ada barangnya itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Selanjutnya penyerahan barang dilakukan kemudian. Nah, terus waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Misalnya nih, kita mau penyerahan barangnya di mana gitu. Nah, terus di sini juga dalam ketentuan tentang barangnya sendiri, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir, ketentuan tentang barangnya sendiri tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai. Selanjutnya, ketentuan mengenai salam paralel. Nah, gimana sih ketentuannya?
Nah, dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat sebagai berikut. Nah, di sini itu ada akad kedua terpisah dari akad pertama. Dan yang kedua yaitu akad kedua dilakukan setelah akad pertama sharih atau jelas. Terus di sini juga ada penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Nah, jadi saat penjual harus menyerahkan barang ke tempat pada waktunya dengan kuantitas dan jumlah yang telah disepakati. Setelah membuat kesepakatan itu, jika penjual menyerahkan barang dengan kuantitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan, tidak boleh meminta tambahan harga ya. Dan juga jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menutup pengurangan harga atau diskon. Nah, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat yaitu kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga sekalipun. Nah, jika semua atau sebagian barangnya itu tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontraknya, dan bisa juga meminta kembali uangnya. Nah, kedua juga bisa menunggu sampai barangnya tersedia kembali. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai pembatalan kontrak. Di sini pembatalan kontrak sendiri itu pada dasarnya itu pembatalan akad salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak ya. Namun ada beberapa nih hal yang bisa menyebabkan dibatalkannya kontrak tersebut. Nah, yang pertama yaitu barang yang dipesan tidak ada pada waktu ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai atau rusak atau gimana gitu ya dengan yang disepakati dalam akad dan pembeli membatalkannya. Nah, terus yang ketiga yaitu barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkannya. Nah, itu beberapa dari syarat salam nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan akad salam. Ketentuan akad salam sendiri di sini ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa ketentuan jual beli hanyalah ijab, yaitu ucapan pemesan ketika memesan barang dan qabul ucapan produsen untuk mengerjakan barang pesanan. Nah, selanjutnya menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri dari yang pertama nih ada akid yaitu pembeli atau al-muslim atau robus salam dan penjual atau al-muslam ilaih, dan yang kedua yaitu ada makud alaih yaitu muslam fi atau barang pesanan dan harga atau modal salam, yaitu ketiga yaitu ada sikhat yaitu ijab dan perlu kalian ketahui jenis akad salam itu terdiri dari dua jenis. Nah, yang pertama itu ada salam dan yang kedua itu ada salam paralel. Pertama, salam sendiri yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel sendiri yaitu melaksanakan dua transaksi bai salam yaitu antara pemesanan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas
gimana sih skema akad salamnya? Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, sudah bisa dilihat di sini skema akad salam yang pertama, yaitu yang pertama nih ada seorang penjual. Ada seorang penjual dan selanjutnya itu terus selanjutnya itu pesanan dengan spesifikasinya. Nah, pesanan ini itu sesuai nggak sih dengan spesifikasi yang ada? Nah, selanjutnya setelah kita menentukan pesanan dengan spesifikasi yang sesuai, kita itu yang kedua yaitu kita melakukan yang namanya negosiasi dan akad salam. Kayak kita bernegosiasi gimana sih enaknya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan negosiasi, kita melakukan yang namanya membeli atau pembeli yaitu muslam. Nah, selanjutnya seorang pembeli ini membayar ke penjualnya terlebih dahulu. Jadi pembeli ini menaruh uangnya atau membayar barangnya itu menggunakan uangnya ke penjual. Nah, selanjutnya setelah pembeli membayar dengan uangnya, selanjutnya yaitu produksi sesuai pesanan. Produksi sesuai pesanan di sini yaitu seorang penjualnya ini membuat barang pesanannya. Nah, setelah membuat barang pesanannya, seorang penjual ini mengirimkan barangnya ke pembeli tersebut. Jadi, di sini kita itu melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kita terima uangnya. Nah, selanjutnya yaitu ada skema akad salam paralel. Di sini dijelaskan bahwa di skemanya ini yang pertama yaitu adanya dilakukannya penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli atau nasabah dua. Nah, nasabah dua sendiri itu yaitu nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia. Nah, transaksi yang kedua, bank membeli barang dari petani atau yang disebut dengan nasabah satu dengan cara pesanan atau memesan atas pembelian ini. Nah, bank membayar pada saat awal akad. Dan ini bank membayar pada saat awal akad salam terlebih dahulu nih. Nah, terus transaksi yang ketiga, setelah barang tersedia, itu barang sudah ada, nasabah satu atau yang tadi itu dari petani mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang yang nantinya akan dibeli. Nah, transaksi yang keempat, nasabah satu atau dari petani ini mengirimkan barang kepada nasabah dua, perintah dari bank syariah sendiri. Nah, transaksi yang kelima yaitu nasabah dua melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh nasabah satu. Nah, keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jualnya. Nah, harga jualnya sendiri itu harga jual antara bank syariah kepada nasabah dua dengan harga beli antara bank dan nasabah satu. Nah, di sini juga terdapat dasar syariah atau dasar hukumnya. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di situ berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." Sedangkan dasar hukum pada Al-Hadis sendiri yang berbunyi yaitu barang siapa melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Bukhari, Muslim. Yang kedua yaitu berbunyi 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau
mudorobah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Kita sudah membahas mengenai banyak hal ya, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hikmah dari akad salam sendiri. Hikmah yang kita dapat yang pertama yaitu manfaat transaksi salam bagi seorang pembeli. Nah, di sini manfaat transaksi salam bagi pembeli itu yaitu adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya pas di awal ya. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat transaksi salam bagi seorang penjual. Nah, manfaatnya sendiri yaitu diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Adapun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli salam atau pesanan, yaitu yang pertama nih ada untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat. Yang kedua untuk mensejahterakan. Yang pertama yaitu untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat. Yang kedua yaitu untuk mensejahterakan ekonomi manusia. Yang ketiga yaitu merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Nah, yang keempat, orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan mengenai implementasi akad salam dalam transaksi jual beli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.